Oke, di sini akan dijelaskan mengenai collection yang ketiga, yakni linked list. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh penggunaan dari tipe linked list ini, nah kita akan kembali dulu feedback ke penjelasan apa itu linked list, ya, gambaran umum dari linked list. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali intermezzo sedikit ya mengenai linked list. Nah, di dalam mata kuliah struktur data, oke, linked list digambarkan seperti rantai. Nah, misalnya seperti ini. Ada satu node. Ini dinamakan sebagai node. Ya. Nah, di node ini, misalnya saya memberikan suatu nilai yakni A. Nah, ini adalah node. Nah, A ini akan nanti dipasangkan lagi dengan node yang berikutnya. Nah, misalnya lagi. Ini adalah penghubungnya. Berarti next-nya akan ke node kedua. Misalnya nilainya adalah B. Kemudian lagi, B.next-nya akan dipasangkan lagi dengan node yang ketiga. Nah, misalnya di sini nilainya adalah C. Nah, ini adalah gambaran dari yang namanya linked list. Oke? Nah, kata node ini saya hapus dulu. Nah, yang Anda lihat saat ini adalah suatu linked list yang terdiri dari 3 node. Oke, terdiri dari 3 node. Nah, node yang pertama ini dinamakan sebagai kepala, head. Istilahnya ya. Nah, next-nya adalah di node kedua. Next-nya lagi, node-nya adalah di node ketiga. Dari node ketiga, dot next-nya ini sudah bernilai 0. Berarti nggak ada lagi next. Sudah? Nah, kalau dari sini, dari gambaran linked list ini adalah kepala, head, dan ini adalah ekornya, atau namanya adalah tail. Oke, ekornya. Nah, di dalam linked list ada istilahnya adalah penyisipan. Ada namanya sisip depan, ada namanya sisip belakang, dan ada namanya sisip tengah. Ya? Nah, untuk kata head-nya ini masih di node yang pertama. Oke, saya mau menyisipkan depan. Misalnya X. Nah, saya mau sisip depan. Nah, supaya bisa sisip depan, maka di sini X ini, x.next akan saya petakan kemari, ke A. Baru kemudian, untuk yang head, ya, ini akan dipindahkan ke X. Nah, saya hapus, saya pindahkan ke X. Ini menjadi head. Itu adalah sisip depan. Kalau sisip belakang, juga sama. Di sini. Misalnya, Z. Nah, kalau sisip tengah, misalnya saya menyisipkan di antara B dan C. Di sini. Oh, sorry. Nah, misalnya dengan nilai D. Nah, saya mau menyisipkan di antara B dan C. Nah, supaya bisa disisipkan ke antara B dan C, kalau dari sisi struktur data kan, D.next-nya akan dipasangkan ke C dulu. Baru kemudian B.next-nya ini baru dihubungkan ke D. Nah, itu adalah sisip tengah. Jadi ini semuanya dinamakan sebagai linked list. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke demonya. Nah, sebelumnya, ini saya hapus lagi semuanya. Ya.
kita akan mengimplementasikan penggunaan dari linked list. Ya. Nah, sebelum kita masuk, kita coba lihat ini. Di dalam linked list, koleksi linked list, ada beberapa fungsi-fungsi. Yang pertama ada namanya at first, ada sisip depan, ada at last, sisip belakang, ada at before dan at after. Nah, dua fungsi ini adalah untuk sisip tengah. Nah, sisip tengahnya adalah sisip sebelum suatu nilai, berarti at before, atau sisip sesudah suatu nilai, at after. Nah, nilai dimaksud ini adalah sebelum suatu node tertentu atau sesudah suatu node tertentu. Oke. Nah, kemudian ada lagi first dan last. Fungsinya adalah mengambil nilai dari node pertama dan node terakhir. Find untuk mencari node tertentu dari depan. Kemudian ada lagi find last dari belakang. Jadi fungsinya hampir sama seperti index of atau last index of. Kemudian ada remove, kemudian remove first dan remove last. Nah, kalau remove dia menghapus suatu nilai, suatu node. Oke, nah kita masuk ke linked list ini. Saya mendeklarasikan satu linked list. Cara deklarasinya sama seperti list. Oke. Nah, ini namanya misalnya list saja ya, bukan st. Lengkap. Nah, jadi namanya adalah list. Ya. Oh, ini jangan pakai list aja ya, daftar aja ya. Itu jadi kata kunci nanti. Nah, daftar. Ya. Nah, ada satu variabel daftar yang bertipe linked list. Dan nilai-nilai yang dapat disimpan ke dalamnya adalah bertipe integer. Di dalam kurung ini ya, integer. Nah, sekarang saya akan tambahkan 5 nilai secara jejak antara sisip depan dan sisip belakang. Saya tuliskan dulu ya. Nah, sekarang ada 5. Oke? Nah, dari 5 ini setelah saya sisipkan, dia jejak ada sisip depan, ada sisip belakang. Ya? Nah, kemudian saya akan tampilkan dulu. Kira-kira susunannya jadi bagaimana? Ya? Saya menggunakan for each. Oke. Nah, mulai dari linked list ini, kita tidak bisa memanggil suatu nilai di dalam linked list menggunakan indeks. Ya. Nah, Anda perhatikan kalau saya tuliskan ya, daftar dalam kurung siku. Nah, di sini dia nggak muncul lagi, adanya indeks. Ya. Nah, tetapi kalau di list sama array list sebelumnya, kita bisa menuliskan indeks di dalamnya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa lagi menuliskan indeks. Tidak dikenal seperti ini. Ya? Oke. Kita kembali lagi. Nah, sekarang sebelum kita jalankan ya, kita akan coba gambarkan ilustrasinya. Kira-kira dari 5 nilai ini, hasil linked list-nya bagaimana? Nah, kita coba lihat ini. Pertama, at first 10. Nah, listnya belum ada ya, linked list-nya belum ada. Maka apakah dia mau at first atau dia mau at last, maka dia hanya ada satu node yang nilainya 10. Ya. Oke, lanjut lagi. At last 20. Sisip belakang. Nah, sisip di belakang ya, berarti di belakang ini 10. 20. Lanjut lagi, yang ketiga. At first 30.
sisip depan. Nah, berarti di sini 30. Lanjut, at last 40. Sisip belakang. Di sini 40. Dan terakhir, at first 50 di depan. Oke. Nah, jadi kalau dari hasil gambar ini, harusnya urutan link list adalah 50, 30, 10, 20, 40. Apakah memang seperti itu? Coba kita eksekusikan ini. Nah, cocok? 50, 30, 10, 20, dan 40. Oke, cocok ya hasilnya. Berikutnya, kita akan melakukan sisip tengah. Oke, nah misalnya, kira-kira saya mau menyisipkan di mana? Nah, misalnya, saya akan buat dulu, misalnya ini adalah node yang mau disisipkan, nilainya 60. Nah, saya mau sisip ke mana? Saya mau sisip ke antara 30 dan 10. Nah, untuk sisip tengah, fungsinya ada dua, add before dan add after. Ya, add before dan add after. Nah, saya akan mulai dulu dari di sini, add after dulu. Kalau mau sisip di antara 30 dan 10, berarti add after apa? Sesudah, kan? After adalah sesudah, berarti after 30. Ya? Nah, caranya bagaimana? Saya mendeklarasikan lagi seperti ini. Ada satu variabel yang bertipe linked list node. Dan namanya adalah temp. Ya, temp. Oke, temp. Temporary. Sementara, variabel sementara. Nah, dia adalah node. Kemudian, add after 30. Saya harus cari dulu di manakah posisi 30 itu. Nah, maka harus saya tuliskan adalah find 30. Saya cari di dalam link list, saya cari dari depan, yang nilainya 30. Nah, berarti proses pencariannya adalah, dia mulai dari depan. Dia cari dulu node pertama. Apakah node pertama ini adalah 50? Bukan. Next lagi. Apakah node kedua ini adalah 30? Iya. Karena 30, maka inilah akan berstatus temp. Oke. Bentar. Nah, dia akan berstatus temporary. Sudah? Nah, balik lagi. Baru add after. Daftar.add after temp. Nah, apa mau saya add-kan? Yang saya add di sini, di posisi temp ini. Setelah temp ini dengan nilai 60. Jadi 60 ini akan disisipkan setelah nilai 30. Ya, setelah nilai 30. 60 akan disisipkan di posisi setelah nilai 60. Nah, nilainya harusnya akan menjadi, kalau saya hapuskan lagi, seperti ini. Berarti 50, 30, 60,
10, 20, dan 40. Ya, 60 akan di antara 30 dan 10. Apakah itu benar? Kita coba lihat. Nah, kita bandingkan. 50, 30, 60, 10. Bisa? Nah, itu adalah add after. Sisip suatu note setelah suatu note tertentu. Oke. Berikutnya, add before. Nah, apa mau saya add before? Hampir sama ya. Nah, tab ini saya hapus lagi. Kondisi sekarang link listnya adalah seperti ini. Saya mau menyisipkan di sini dengan nilai 70. Di mana? Di antara 10 dan 20. Tapi saya mau menggunakan add before. Berarti add before berapa? Sebelum note 20. Berarti sebelum angka 20 kan? Nah, kalau add after berarti after 10. Nah, after kan udah selesai. Nah, sekarang saya menggunakan add before, berarti add before 20. Oke, kita kembali lagi ke sini. Saya tuliskan lagi. Kali ini saya menggunakan find last. Ya, cari dari akhir. Berarti saya mencarinya mulai dari 40 dulu. Ya, saya cari dari 40. Apakah ini node ini adalah bernilai 20? Bukan. Mundur. Apakah node ini adalah 20? Iya. Maka inilah akan berstatus temporary. Balik lagi. Baru lakukan langkah yang sama. Sorry. Nilainya adalah 70. Saya tambahkan nilai 70, note bernilai 70, sebelum nilai 20. Sebelum time ini adalah 20. Nah, maka hasilnya nanti itu akan seperti ini. Nah, saya hapus dulu. Ini panahnya sama tulisan ini saya hapus. Ini juga. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Kita coba lihat, cocok nggak? Oke, kita bandingkan. 50, 30, 60, 10, 70, 20, dan 40. Cocok? Oke, nah sampai di sini Anda sudah melihat bagaimana penggunaan sisip depan, sisip belakang, kemudian sisip tengah. Sisip tengah berarti sebelum suatu note tertentu dan sesudah suatu note tertentu. Sehingga inilah hasilnya suatu linked list yang terdiri dari saat ini ada 7 note. Oke, 7 note. Nah, kita kembali lagi. Berikutnya, kita kembali lagi ke hasilnya. Kita lihat dulu. Nah, dari hasil ini, kita akan lihat note paling awal dan note paling akhir. Nah, dari 7 note ini, dalam satu linked list, note paling awal harusnya adalah 50. Ini adalah first. Kemudian note paling akhir, 40, itu adalah last. Nah, apakah memang benar? First-nya adalah 50 dan last-nya adalah 40. Nah, kita balik lagi ke sini. Saya akan tuliskan dulu codingnya. Oke. Nah, saya akan coba jalankan.
dapat Anda lihat bahwa yang pertama, daftar.first. Sudah? Daftar.first. Kemudian, 40, daftar.last. Oke, daftar.last. Nah, cocok ya? Oke. Sekarang, saya akan menghapus di posisi ini sebelum saya mencetak first dan last. Oke, saya akan menghapus suatu nilai. Misalnya di sini, remove first dan remove last. Ya, saya akan menghapus remove first dan remove last. Jadi kalau kita lihat di sini, jika 50 saya hapus dan 40 saya hapus, maka first-nya menjadi 30. Last-nya menjadi 20. Apakah memang benar first menjadi 30 dan last menjadi 20? Kita coba lihat. Nah, 50-nya sudah dihapus melalui remove first. 40-nya sudah dihapus melalui remove last. Sehingga first-nya menjadi 30 dan last-nya menjadi 20. Sudah? Nah, sekarang sebelum ini dicetak, saya mau menghapus 10. Hapus tengah. Saya bukan menghapus awal, tetapi hapus tengah. Nah, saya tambahkan di sebelum for each. Remove 10. Kita coba lihat. Nah, Anda perhatikan. Sudah hilang kan? 10 ini. Yang harusnya berada di antara 60 dan 70. Nah, itu adalah hapus tengah. Oke. Nah, sampai di sini Anda sudah melihat secara dasar bagaimana penggunaan collection linked list. Nah, apabila ada yang kurang dimengerti, silakan Anda tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.